Karena kita tidak tahu kondisi ini sampai kapan. Tidak mungkin anak kita tidak sekolah terus. Ya, betul. Salam Dewan Sik Malam. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita sedang di perjalanan menuju sebuah desa yang bernama Desa Tarantang Malam. Kita akan berdialog dengan salah seorang wali murid yang membuat aksi yang cukup viral menggunakan pakaian SD untuk memprotes kebijakan tentang sekolah. Pak Aksa, ya, dengan menggunakan seragam sekolah. Kira-kira kenapa Pak Aksa melakukan itu? Ini selama ini kan baru habis lebaran ini baru ada ide untuk jemput soal ke sekolah kan. Jadi pertama dulu nggak ada. Jadi setelah ada rapat orang tua semua, itulah ada program jemput apa soal sekolah. Jadi saya tuh setiap hari duduk di kedai saya itu, duduk sambil minum teh. Lewat anak sekolah, lewat pakai merah putih, lewat. Udah untuk berapa bulan ini nggak ada pandangan itu. Saya lihat lagi kan gitu. Jadi setelah berapa bulan setiap hari Senin kami jemputkan soal ke sekolah. Jadi saya timbul ide. Jemput soal untuk anak bapak ini. Nah, jadi timbul ide saya, coba saya pakai dulu baju sekolah ini, kemana jadinya gitu. Jadi pada hari Senin kemarin saya coba pakai, saya pasang baju anak saya, masuk, celana pun masuk, sepatu pun masuk, anak satu besar dari saya badannya, kelas 6, makanya muat ya. makanya muat. Nah, jadi nggak beli, nggak numpah, nggak gitu. Asli anak saya punya. Gitu. Nggak daring Pak, nggak pakai HP biasanya belajar? Kalau untuk desa kami, untuk SD kami baru ya pertama COVID belum pada belajar. Bulan 3, bulan 4 tuh nggak belajar? Bulan habis ya belum. Lebaran kita bulan berapa? Bulan 5 Nah itulah. baru mulai belajar. Ya, Setelah lebaran? Setelah lebaran. Kalau Sebelum lebaran nggak ada pakai sistem daring? Cuma sistem belajarnya bukan antar lagi, cuma wawancara aja sama video call sama itu ada. Oh ya, sebelum lebaran ya? Sebelum antar jemput antar soal ini kan. Kapan itu Bapak lakukan ke sekolah ini? Kalau yang untuk pakai baju kemarin hari Senin kemarin. Senin kemarin. Baru ini besok, ini Jumat. Harapan Bapak apa sebetulnya ini? Seperti itu? Ya, itulah harapan saya tadi. Saking gembiranya saya untuk menjemput pelajaran anak-anak itu disuruh pakai baju itu kali malu. Apakah Bapak menginginkan anak-anak bisa sekolah lagi seperti biasa? Itu misi utama kami. Berarti dengan menggunakan pakaian sekolah itu Bapak berharap anak-anak juga bisa mulai sekolah lagi seperti biasa? Biar kita lihat lagi anak-anak tiap pagi rame pergi sekolah pakai putih merah, pulangnya rame-rame lagi. Itu yang selama ini kita lihat lagi kan gitu. Bapak tidak khawatir dengan COVID yang ada ini? Kalau kita khawatir tuh khawatir gitu. Tapi kalau kita memakai standar dari kesehatan, mungkin bagaimana situasinya kayak gini, ya model gini pula kita apakan untuk sekolah ke depannya gitu. Dan kita tidak takut pada COVID, takut. Jadi respon guru ketika Bapak melakukan aksi itu seperti apa? Respon guru ya banyak yang ketawa aja, entah ketawa ngejek saya, entah senang nggak tahu, kan gitu.
Tapi Bapak sampaikan keinginan Bapak supaya anak bisa belajar sekolah seperti biasa. Yang saya jelaskan Bapak tadi ke Ibu. Kebetulan itu kepala sekolah nggak datang. Cuma datang guru-guru aja, guru kelas, guru lain. Setelah itu apakah ada tindakan dari pihak pemerintah daerah atau dinas pendidikan menemui Bapak seperti apa? Belum ada sampai sekarang. Kepala desa Belum ada. Lalu Bapak yang kontak dari Kaldri teman-teman ya. Ya, oke. Jadi memang saya sebagai anggota DPRD juga menyampaikan. Kebetulan saya di bidang pendidikan, Pak. Menyampaikan ini ke pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Dinas Pendidikan, untuk mencari solusi. Karena kita tidak tahu kondisi ini sampai kapan. Tidak mungkin kita tidak sekolah terus. Ya, betul. Namun demikian, karena ada surat edaran dari Menteri Pendidikan untuk daerah yang statusnya zona merah itu belum dibolehkan untuk sekolah. Ya, betul. Tapi di luar zona merah, hijau, kuning dibolehkan dengan catatan seperti tadi, sistem protokol kesehatan, masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah, ada juga penerapan yang dibagi dua dia. Tidak mesti Sabtu Minggu itu 5 hari sekolah, bisa jadi cuma 3 hari, dibagi dua setiap lokal ini supaya tidak rapat. Cuman karena pelelawan ini ada yang positif, jadi pemerintah daerah sedang membahas sekarang bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah. Ini bekerja sama dengan dinas kesehatan. Saya juga minta dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan untuk mengatur ini, bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu kapan ini berakhir. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun. Mudah-mudahan lebih cepat. Tapi karena kita tidak tahu, harus ada tindakan solusi seperti apa. Nah, apa yang Bapak lakukan itu mungkin juga membantu kita, termasuk saya yang hadir malam hari ini bersama rekan-rekan, untuk segera mencarikan solusi yang lebih baik untuk anak sekolah ini biar bisa belajar lagi kan? Iya. Bisa sekolah lagi. Cuman memang kondisi COVID kita sampai hari ini kan terus naik, Pak. Yang positif sangat tinggi. Nah, karena itu memang harus segera dicarikan solusinya di daerah. Terima kasih Bapak sudah melakukan aksi yang heroik dan viral, dan itu membuka mata banyak orang bahwa persoalan ini harus segera dipikirkan dan ditindaklanjuti solusinya buat anak-anak masa depan kita semua. Kami orang tua pun begitu. Biarpun dalam keadaan kita pandemik ini, macam mana anak-anak itu bisa sekolah lagi untuk ke depannya. Baik, saya rasa cukup teman-teman. Bersama Dewan Sip Malam sudah berdialog dengan Pak Aksa. Mudah-mudahan dialog diskusi kita malam hari ini memberikan satu wacana baru tentang bagaimana anak-anak kita ke depan. Terima kasih, selamat malam. Baik, kita sampai jumpa lagi di Dewan Sip Malam berikutnya dengan aksi yang lain. Sampai jumpa.